Assalamualaikum Bu Sinta. Waalaikumsalam, Bu Hajar. Bagaimana kabarnya Bu Sinta hari ini? Alhamdulillah, Bu Hajar. Baik dan sehat. Untuk Bu Hajar sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, kabar dan keadaan saya juga baik. Ada perlu apa Bu Sinta? Alhamdulillah, Bu Hajar. Gini Bu Hajar, mohon maaf sebelumnya. Saya mengganggu waktunya sebentar. Saya ingin sharing terkait permasalahan saya di kelas. Jadi, saya ini agak merasa kurang nyaman, Ibu, dengan perilaku seorang murid saya yang bernama Desi ini. Menurut saya, perilaku murid saya yang bernama Desi ini memiliki perilaku yang kurang terpuji dan merugikan teman-teman di kelasnya, seperti itu. Oh, jadi ada murid Bu Sinta bernama Desi. Perilakunya kurang baik dan merugikan teman-teman kelasnya. Seperti itu ya Bu Sinta? Iya, betul sekali Bu Hajar. Dan kebetulan Desi ini adalah siswa ABK di kelas saya dan saya menjadi wali kelasnya. Kemudian Bu Sinta menjadi kurang nyaman ya dengan perilaku Desi itu? Iya, betul sekali Bu Hajar. Saya harap setelah nanti saya sharing dengan Ibu Hajar, saya mempunyai solusi yang bagus, yang saling menguntungkan untuk menghadapi siswa saya ini. Karena saya sudah memanggil sebelumnya itu selama 3 kali Bu Hajar. Jadi Bu Sinta ingin ada solusi setelah pembicaraan kita hari ini? Iya, betul sekali Bu Hajar. Oke, baik. Semoga ada solusi tepat untuk Bu Sinta. Kalau menurut Bu Sinta, perilaku baik itu, seperti apa ya Bu Sinta? Terutama di kelas Bu Sinta? Kalau menurut saya, anak yang baik itu adalah anak yang memiliki akhlak terpuji atau karakter baik, menghormati orang yang lebih tua, entah itu guru ataupun tenaga pendidikan, kemudian saling menyayangi dan menghargai dengan temannya, mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan penuh antusias, kemudian mereka sholat dengan tertib, misal di sekolah ada sholat berjamaah ya diikuti dengan tertib, kemudian berbicara santun dan jujur. Nah, seperti itu Bu Hajar, menurut saya kriteria anak yang baik. Kalaupun tentang kognitif ataupun kecerdasan otak itu pun nomor sekian. Yang penting adalah karakter baiknya. Ya, betul sekali Bu Sinta. Karakter adalah nomor satu. Di antaranya bagaimana siswa itu bisa menghormati orang yang lebih tua, menghargai guru dan pendidik, bisa menjaga barang milik sendiri ataupun orang lain, jujur dan juga santun. Nah, Bu Sinta, jika dinilai angka 1 sampai 10, menurut Bu Sinta, perilaku Desi itu ada di angka berapa ya? Kalau menurut saya Bu Hajar, Desi ini ada di angka 5. Kenapa? Karena saya merasa Desi ini ketika kegiatan belajar mengajar berlangsung, anak ini kurang bisa mengikuti dengan baik. Dia selalu mondar-mandir keluar masuk kelas tanpa izin, mengganggu temannya, kadang temannya punya pensil diambil, punya alat tulis bagus diambil, seperti itu. Selain itu juga anak ini tidak hanya 1 2 kali, bahkan sampai 3 kali mengambil uang milik temannya Bu Hajar. Tapi alhamdulillah sudah dikembalikan ketika saya panggil ketiga kalinya. Tapi kan ini belum terbentuk pada dirinya tentang kejujuran ini. Kemudian ketika sholat duhur dia tidak mengikuti. Diajak bicara dengan bapak ibu guru pun anak ini kurang bisa merespon dengan baik.
ada mau ditinggal pergi seperti itu, Bu Hajar. Oh, jadi posisi Desi itu nilainya di angka 5 ya, Bun? Iya, benar sekali Bu Hajar. Kalau boleh tahu, menurut Bu Sinta, kira-kira apa sih yang menyebabkan Desi sampai seperti itu? Eh, Kalau saya lihat dari latar belakangnya ini, kenapa kok Desi bisa seperti ini? Karena yang pertama, dia memang ABK, anak berkebutuhan khusus. Kemudian yang kedua, dia hidup dengan ibunya saja. Tidak ada ayahnya di situ. Kemudian ibunya pun juga ABK. Jadi jelas bahwa anak ini di rumah tidak ada yang merawat dengan baik, tidak ada yang menuntun dengan baik sejak anak ini kecil. Seperti itu, Bu. Oh, begitu ya. Iya, Oh ya, Bu Sinta, pernah tidak ada upaya dari Bu Sinta untuk mengatasi hal tersebut? Pernah Bu Hajar, saya sudah 1 kali home visit ke rumahnya, kemudian 3 kali memanggil Desi karena terbukti anak ini mengambil uang milik temannya, kemudian meminta sholat duhur, saya ajak ke masjid, sampai Bu Hajar, saya itu, seperti itu. Tapi saya juga punya ide loh Bu Hajar. Saya ingin kerjasama dengan guru SLB dan psikolog untuk mengatasi hal ini karena hal ini itu saya rasa perlu adanya dampingan dari psikolog maupun dari guru SLB seperti itu Ibu. Kayaknya itu ide yang bagus, Bu Sinta. Bu Sinta berkolaborasi dengan guru SLB maupun teman Bu Sinta yang seorang psikolog itu. Ya. Iya Ibu, rencana saya akan menyampaikan masalah ini ke teman saya besok Ibu. Mudah-mudahan kalau rencana saya ini uh, bisa terlaksana dengan baik, maka harapannya adalah masalah ini dapat teratasi dengan baik juga. Oh ya, Bu, seumpama rencana ini nanti dilaksanakan, kira-kira menurut Bu Sinta seberapa ukuran keberhasilannya? Hmm, ya seperti yang saya harapkan Bu Hajar, untuk Desi ini nantinya akan berhasil menjadi anak yang tumbuh dengan dewasa secara berpikir maupun secara tindakan, kemudian dapat jujur, menjadi lebih tanggung jawab dan dapat mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan baik dan tenang. Ya, 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 Bu. Amin. Semoga langkah Ibu sukses. Iya, amin Bu Hajar. Terima kasih untuk doanya. Terus sekarang, apa nih yang menjadi komitmen Bu Sinta terhadap masalah ini? Terhadap upaya yang akan dilakukan nanti, apakah yang menjadi komitmen Bu Sinta? Saya akan berkomitmen untuk yang pertama adalah menyampaikan sesegera mungkin masalah ini, sharing dengan teman saya yang psikolog dan apa namanya, yang SLB, guru SLB, untuk berbincang-bincang untuk penyelesaian dalam hal ini. Seperti itu Ibu. Kemudian setelah kami bertemu akan melanjutkan apa namanya sharing terus-menerus sehingga sampai Desi ini menjadi anak yang betul-betul terbentuk mental dan jiwanya menjadi anak yang baik seperti itu Ibu. Oke, Bu Sinta. Ini kalau boleh saya simpulkan dalam pembicaraan kita ini bahwa di kelas Bu Sinta ada siswa yang bermasalah, sering mencuri uang temannya, kurang sopan santun dengan guru dan tenaga pendidik, tidak bisa mengikuti KBM dengan baik dan tidak mau sholat ya, Bu? Iya betul sekali Bu Hajar. Oke, Bu Sinta. Setelah kita berbicara, sekarang apa yang Ibu rasakan? Alhamdulillah sekali Ibu, setelah saya sharing dengan Ibu, saya menjadi lega. Semua unek-unek yang ada di otak saya, yang ada di hati saya dapat tersampaikan dengan kepada Ibu.
Nah, alhamdulillah dapat pencerahan yang bagus, seperti itu Ibu. Ya, alhamdulillah. Sekarang saya jadi tidak sabar menunggu perkembangan dari masalah ini. Semoga tujuan baik dari kita berhasil ya, Bu. Baik, Iya, Bu Sinta, kita sudah ngobrol baik. Sudah ngobrol banyak. Apa ada hal yang lain yang mau disampaikan? sementara sudah Ibu Hajar, cukup dulu mungkin ya. Nanti setelah ada progres, mudah-mudahan ada progres yang bagus terhadap penyelesaian masalah ini, dan nantinya hasilnya pasti akan saya sampaikan kepada Ibu Hajar, seperti itu. Oke, baik Bu Sinta. Oke, terima kasih Bu Hajar untuk waktunya. Mohon maaf sekali mengganggu Bu ya. Saya sama-sama Bu Sinta tidak mengganggu kok. Ya, ya udah. Mungkin sudah dulu Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Hajar, bagaimana kabar hari ini? Waalaikumsalam. Alhamdulillah kabar saya baik. Apa yang bisa saya bantu hari ini, Bu Hajar? Saya ini ingin meningkatkan kompeten saya dalam mengelola kelas, Bu Sinta. Waduh, bagus sekali Bu Hajar keinginannya. Cita-citanya keren sekali. Tujuan Bu Hajar apa ini? Kok tiba-tiba ada cita-cita dalam meningkatkan kemampuan tersebut? Saya ingin menciptakan kelas yang kondusif dan menyenangkan bagi murid-murid saya, Bu Sinta. Terus apa yang sudah dilakukan sama Bu Hajar untuk mencapai tujuan tersebut? Saya sudah mencoba beberapa metode pembelajaran, tetapi saya belum merasa ada yang efektif, Bu Sinta. Lalu apa yang menjadi tantangan bagi Ibu dalam mencapai tujuan tersebut? Saya itu masih kesulitan untuk mengendalikan murid yang suka berbicara saat pembelajaran berlangsung dan kurang memperhatikan apa yang disampaikan guru, Bu Sinta. Oh, seperti itu. Lalu kira-kira belajar apa yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan tersebut? Saya itu membutuhkan suatu strategi untuk dapat mengendalikan murid yang suka berbicara saat pelajaran berlangsung itu, Bu. Bagaimana strateginya? Baiklah Ibu Hajar, mari kita bahas strategi yang efektif pastinya ya. Uh, Pasti strategi untuk mengendalikan murid yang suka berbicara saat pelajaran berlangsung. Pertama-tama, pastinya kita perlu memahami penyebab murid kenapa kok suka berbicara saat pelajaran berlangsung. Apakah karena mereka tidak memahami materi, apakah karena mereka bosan, atau apakah karena mereka ingin menarik perhatian Bu Hajar, seperti itu kan? Eh, Kira-kira apa itu? saya pikir mungkin mereka itu bosan dan juga ingin menarik menarik perhatian guru, Bu. Nah, jika memang demikian, maka kita kan perlu memberikan kegiatan belajar mengajar yang menarik ya Bu ya, menggunakan metode yang lebih bervariatif. Selain itu perlu memberikan perhatian lebih ke anak-anak. Eh, saya pikir memang demikian, Bu. Menurut Ibu, metode pembelajaran seperti apa yang eh, bisa saya coba ya, Bu ya? Apa ya, mungkin beberapa alternatif metode pembelajaran itu harusnya bersifat games atau belajar sambil bermain atau bermain sambil belajar seperti itu. Atau yang lain yang bersifat aplikatif mungkin langsung bisa diterapkan oleh
anak-anak Ibu seperti itu? Sebenarnya saya mempunyai ide, Bu, yaitu mungkin pembelajaran dengan games yang, seperti itu tuh, Bu. Game aku bisa bermain itu, Bu, mungkin. Wow, keren sekali itu Bu. Bagaimana caranya? Gini misalnya, saya akan membuat, beberapa kartu gambar sesuai dengan materi yang akan saya sampaikan, terus juga memanfaatkan media-media lospat di setiap, permainan itu, dan di dalam setiap permainan itu nanti akan kami, ada kalimat pemantik yang menantang bagi anak. Dan juga anak akan diberikan kebebasan memilih sesuai keinginannya apa ya yang ingin dimainkan dan setelah itu anak yang setelah selesai menyelesaikan game atau kegiatan nanti akan memperoleh reward Bu, seperti mungkin bintang gitu. Wow, itu luar biasa sekali loh Bu, inspiratif sekali loh. Anak-anak itu pastinya akan lebih aktif dan berusaha bisa memainkan permainan edukatif yang penuh tantangan yang telah Ibu Hajar yang akan Ibu Hajar berikan. Selain itu mungkin ada metode pembelajaran yang lain yang lebih bervariatif bisa juga. Ya, mungkin juga ya Bu bisa dengan diskusi kelompok ataupun pembelajaran berbasis proyek atau buka juga dengan simulasi ya Bu mungkin. Iya betul, bagus sekali tuh Bu. Kita sebagai guru itu kan juga perlu memberikan penguatan positif kepada anak-anak kita berupa pujian. Wah keren sekali anak-anak. Berupa penghargaan, berupa bintang. Biasanya kalau anak TK dikasih bintang Bu ya, Iya, biasanya tangan, iya tangannya diberi bintang tuh udah senang sekali. Seperti anak saya. ya betul. Ya Bu, insya Allah kedepannya saya ingin mengimplementasikan beberapa alternatif metode pembelajaran yang efektif tersebut. Oke, baiklah Ibu. Saya rasa kita sudah selesai belum Bu ini? Eh, Sudah ya? Alhamdulillah sudah, nanti saya ingin mencobanya, mudah-mudahan, dengan metode-metode yang bervariasi itu nanti, anak-anak akan lebih fokus, tidak bicara sendiri dan, eee, memahami materi apa yang ingin saya sampaikan. Oke, silakan Bu Hajar untuk berimplementasi beberapa alternatif metode pembelajaran tersebut dan beritahu saya loh Bu ya, kalau hasilnya bagaimana, apakah sudah ada progresnya, hasilnya yang luar biasa, silakan nanti dikomunikasikan kepada saya. Ya Bu, siap. Terima kasih, atas, waktu dan sharing-nya dengan Bu Sinta dan alhamdulillah saya sudah lega dan, lebih bersemangat untuk, memfasilitasi anak dengan beberapa metode pembelajaran. Oke, baik. Eee, Begitu saja Bu, maaf, sudah mengganggu waktu Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sama-sama Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu untuk Bu Hajar. Terima kasih.